Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Teman-teman, selamat hari raya walaupun sudah terlambat ya. Dan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini adalah channel untuk membahas penyembuhan diabetes tanpa obat kimia, tanpa suntik insulin ya. Jadi untuk menurunkan gula darah itu saya sudah menemukan yaitu hanya mengatur pola makan. Jadi makanan kita itu kita pilih-pilih yang rendah karbo. Jadi banyak banget teman-teman yang sudah turun gula darahnya itu alhamdulillah lantaran merubah pola makan. Dari yang biasanya makan nasi, makan tepung-tepungan, sekarang itu diganti. Jadi nasinya diganti nasi yang rendah karbo. Tepung-tepungan juga yang biasanya tepung terigu itu kan tinggi karbohidratnya itu teman-teman. Nah, diganti dengan tepung yang rendah karbo. Apa itu? Bisa tepung tapioka ya, tapi itu terbatas karena tepung tapioka juga masih agak tinggi. Tapi dibandingkan tepung terigu, dia itu sepertiganya kandungan karbohidratnya. Nah, ini ada cerita. Ini ada seorang ibu, gula darahnya itu 700 teman-teman. Kemudian mata juga sudah burem. Lalu beliau menerapkan pola makan yang rendah karbo. Beliau masuk di grup WA saya. Saya ada grup WA ya. Grup saya itu namanya penyembuhan diabetes tanpa obat. Jadi kita hanya merubah pola makan. Dan ibu itu alhamdulillah setelah berapa bulan ya, kurang hafal ya saya, entah berapa bulan. Yang jelas beliau itu sekarang sudah turun, sudah di bawah 200. Tadinya tuh suntik insulin tuh sampai 3 kali, 4 kali. Nah setelah gula darah turun lah ngapain pakai suntik insulin ya kan, ya sudah nggak usah suntik insulin. Jadi gimana dong caranya? Caranya kita itu pilih-pilih makanan yang rendah karbo. Ini contohnya ya, ini masih suasana lebaran ya teman-teman. Tapi walaupun begitu kita bisa kok bikin kue pukis ini dari tepung almond, dari telur, dari labu kuning, itu bisa. Resepnya ada di video saya yang terdahulu ya, cari aja, scroll aja ke belakang. Kemudian ini sirup. Aduh, sangat seger banget ya. Orang diabetes itu kalau ngeliatin sirup itu nggak tahan, pengennya langsung nyeruput gitu ya teman-teman ya. Ya saya sendiri begitu. Nah itu sirup dari ini Tropicana. Jadi itu rendah karbo. Mau rendah lagi kita bikin sendiri. Gulanya itu stevia cair. Itu lebih rendah, lebih aman teman-teman ya. Kemudian ada juga kue-kue yang bisa kita bikin. Resepnya itu ada di video saya yang terdahulu ya, ada tuh ya. Memang bentuknya sih ya sederhana ya, kayak gini. Ini tepungnya dari tepung almond, dari telur, tepung almond, mentega gitu. Banyak contoh-contoh ya teman-teman. Nah ini contohnya tepung almond. Tepung almond ini kemarin habis saya saya oven, kemudian saya masukin plastik ini, lalu saya masukin kulkas biar nggak apek. Banyak banget makanan-makanan yang boleh kita konsumsi yang rendah karbo. Kalau kita niat itu pasti ada. Ini contohnya, ini kopi. Nih kopi ini produksi Zuma Herbal ya, adanya di toko jamu. Di Shopee kita ada toko jamu Zuma Herbal. Itu kita jualan jamu-jamu, kopi-kopi, makanan yang rendah karbo seperti beras dan lain-lain. Beras sirabetik ya. Nah ini adalah kapsul dimana ketika kita mengalami gangguan atau komplikasi. Orang diabetes yang sudah kelamaan
diidapnya misalnya sampai 10 tahun itu biasanya sudah terlanjur banyak kerusakan organ seperti ginjal, seperti ada asam urat, neuropati. Nah, itu baru kita minum obat. Obatnya ini dari herbal ya. Jadi Zuma Herbal membuat herbal juga ya teman-teman. Nah, bagi Anda yang sakit diabetes, Anda nggak usah sedih. Dan saran saya, Anda kalau tidak punya komplikasi, hanya ingin menurunkan gula darah, Anda cukup merubah pola makan menjadi rendah karbo. Gimana caranya? Anda bisa ikut bimbingan diet mentoring pada kami, dan nanti Anda dibimbing di grup WA secara intensif sampai Anda itu sembuh. Dan memang secara akal benar-benar bisa turun gula darahnya itu. Karena apa? Karena yang kita makan tuh dibatasi gula darahnya, gulanya, karbohidratnya gitu loh. Tapi jangan khawatir, diet kita ini tetap kenyang, tetap bisa makan enak-enak. Baik, contohnya ya dalam satu hari, saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya ini ya, pagi kita sarapannya ini, sirup, mau kasih es batu bebas, mau kasih susu UHT ya yang boleh, tapi terbatas. Bagi Anda yang gula darahnya tidak begitu tinggi, Anda bisa minum 200 ml sehari. Susu UHT seperti apa? Susu UHT seperti ini, mereknya macam-macam, ada Indomil, ada Cap Bendera dan lain-lain, boleh ya. Tapi bagi Anda yang gulanya cukup tinggi, 300 ke atas, itu susu dibatasi ya, hanya 150 saja. Atau bagi nenek-nenek yang sudah tidak bisa bergerak, yang sudah lumpuh, duduk di kursi roda, sebaiknya sangat dibatasi ya, sehari 100 ml aja. Lah terus bagaimana supaya sehat? Proteinnya kita boleh makan hewani, boleh ya. Baiklah, ini contohnya menu sehari bagi Anda yang sakit diabetes, ingin sembuh, ingin meninggalkan obat, tidak tergantung dengan obat-obatan yang seumur hidup. Karena dokter sendiri juga sudah mengklaim bahwa orang diabetes itu tidak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup. Nah, bayangkan kalau kita seumur hidup dimasukin obat-obat kimia, bagaimana organ-organ kita yang lain? Itu harus kita pikirkan ya, jangan bangga. Soalnya saya pernah punya temen, begitu ketemu dia itu sakit diabetes sudah 500. Dan sekarang ini sudah turun banyak, tapi dia tergantung dengan obat. Kemana-mana bawa obat 1 kresek. Dia dengan bangganya itu cerita, obat saya itu 1 kresek. Dalam hati saya, Masya Allah gitu ya. Kalau saya mau ngomong kan gak enak, kalau mereka itu belum memahami ya percuma ya kan. Makanya bagi Anda yang sakit diabetes, silahkan mengikuti video saya ini biar Anda itu fahami bagaimana cara mengobati diabetes tanpa obat. Jadi secara akal ya, tubuh kita itu, orang diabetes itu sudah tidak bisa mengolah gula yang masuk. Gula yang masuk itu bukan hanya dari gula ya teman-teman ya. Jadi seperti kayak tepung-tepungan, terigu dan lain-lain itu nanti menjadi gula 100% di dalam tubuh. Walaupun Anda itu makan kentang yang anyep, yang tidak manis, itu pun menjadi gula. Jadi sebelum makan kita itu harus lihat dulu. Ada juga tetangga saya, dia itu sakit diabetes, nggak mau makan nasi, tapi dia itu mengganti dengan kentang. Padahal kentang dengan nasi itu karbohidratnya atau gulanya itu sama tingginya teman-teman. Ya selisih sedikit banget lebih rendah kentang daripada nasi, tapi sedikit. Nah beliau ini, tetangga saya itu makannya itu 1 piring munjung gitu. Katanya aman. Ya akhirnya ya gulanya bukannya turun, tapi tambah tinggi karena ketidaktahuannya. Nah oke, sekarang contoh ya, makan pagi ini pukis jangan yang dari terigu ya teman-teman ya, tapi tepungnya itu tepung almond dan boleh dicampur sedikit tepung tapioka hanya untuk pengentalnya aja. Dan ini sirup dari gula tropicana ya, sirup diet ya.
Nah, ini untuk sarapan. Kalau masih kurang kenyang, boleh kita makan pecel, kangkung, tumisan, tahu, telur itu boleh ya untuk camilan. Jadi tanpa tepung, tanpa nasi ya. Kemudian makan siang itu contohnya yang aman ini sayur sop dari daging. Kita beli daging seperapat atau tel-telan ya, tetelan seperapat, kemudian kita sayur sop dimasukin kol dan buncis. Wortelnya di skip tanpa wortel ya, karena wortel tuh tinggi gulanya ya teman-teman. Jadi makan siang itu sayur sop dari daging, enak kan, boleh loh daging. Kemudian dari buncis, dari brokoli, dari jamur itu boleh. Nah itu dimaem satu mangkok besar itu sudah kenyang. Kalau kurang kenyang boleh ditambahin kerupuk. Kerupuknya itu kerupuk kulit, kerupuk hewani ya. Jadi yang boleh dimakan banyak-banyak itu adalah hewani. Daging, ayam, udang, ikan, cumi, dan lain-lain. Tapi itu bagi orang yang tidak ada komplikasi seperti gagal ginjal dan lain-lain. Saya punya pasien gagal ginjal itu ya ada ya 1 2 gitu. Nah itu jangan makan daging-dagingan. Daging-dagingannya diganti dengan ikan laut. Ikan laut pun dicari yang aman buat ginjal. Makanya ada diet mentoring secara privat supaya Anda tidak salah dalam berdiet. Nah, kemudian camilan tuh yang rendah karbo itu apa ya? Kue ya. Agar, santan boleh, telur boleh, kuning telur boleh, putih telur boleh. Kemudian apa itu kolang-kaling boleh. Kemudian makan malam bisa seperti tadi atau bakso. Bakso itu yang tanpa tepung ya. Kalau yang ada tepungnya itu ya terbatas. Jadi kalau mau yang bagus, kalau males masak, yang beli ya, yang beli itu yang rokok yang bagus gitu. Biasanya itu mereknya apa ya? Apa itu? Aduh saya lupa nih ya. Nanti saya Kenzlir ya Kenzlir itu bagus. Bernadi ya itu tepungnya sedikit itu maksudnya ya. Jadi itu yang aman gitu ya teman-teman. Nah oke. 1 hari menu sudah saya kasih contoh. Silakan Anda mengikuti. Bagi Anda yang punya komplikasi dan ingin cepat-cepat sembuh, ingin dapat bimbingan, diet mentoring, Anda bisa menghubungi saya. Nomor WA saya ada di deskripsi book. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa.